negara sendiri aja kok takut, itu yang terjadi. Dan saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Pak Beni sebagai Ketua BP 2MI berjanji akan menghubungi pihak Garuda, dan kelanjutannya kita tunggu aja. Bagaimanapun juga sebenarnya saya pribadi itu tidak fokus di Indonesia ya Mbak ya, saya lebih fokus dengan berbicara mental yang ada di Hong Kong. Jadi kalau ini saya serahkan sama Bapak yang berwajib aja deh, dan aku gak urusi Indonesia Mbak, karena sebenarnya saya hari ini tuh disibukkan dengan beberapa kejadian. Ada mbaknya yang dipukul majikan, ada mbaknya yang diusir majikan, ada mbaknya yang sakit tidak ada yang menduliin. Itu saya sebenarnya lebih fokus ke sana ya. Jadi kalau bapak yang terhormat itu bisa memberikan waktunya, bisa ngobrol, atau sebenarnya Bapak mungkin lebih tahu keadaannya ada di Hong Kong, saya merasa lebih bangga lagi. Karena dengan adanya orang-orang hebat tersebut kan saya, Yuni, tidak dibutuhkan lagi. Jadi kalau ada masalah langsung lapornya ke bapak-bapak yang terhormat atau ibu-ibu yang terhormat. Kan juga aneh toh Mbak. Kalau badan-badan yang didirikan oleh negara itu tidak bisa dihubungi oleh mbak-mbaknya saat punya masalah. Karena mereka kan digaji oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah pilihan kita. Bener apa aku ngomong ini? Engkau keliru meneh. Bener gak sih? Pemerintah itu wakil dari kita, bener gak sih? Jadi kalau pemerintah punya badan yang bisa dicari oleh masyarakat, saya rasa Yuni itu tidak akan pernah hadir. Yuni tidak akan pernah hadir jika Bapak aku untuk sawera meneh guyu kepinggel-pinggel apa itu? Moy. Apa itu? Mengirimkan gift. Tulisannya apa itu? Wes, gak fokus maneh, lali yo. Giftnya aku gak roh. Indonesia bisa lancar, ada uang, semua licin. Jadi buat teman-teman, Pak Beni ikut podcast ke Mr. Edan. Oke. Apalagi udah tengah malam, bener Mbak. Jadi kalau ada badan negara nih yang bisa menangani mereka, saya rasa ya. Terima kasih Mbak yang sudah nyawer ya, apa itu? Yusumbu gak harus jenenge, pokoknya terima kasih wes. Jadi tidak mungkin saya dibutuhkan. Saya selalu berkali-kali mengatakan bahwa kehadiran saya tidak dibutuhkan saat saya sudah tidak dicari orang. Bagaimana caranya agar Yuni ini tidak dicari orang? Satu, Mbak terima kasih sawerane, terima kasih sekali. Mbak Tio, Mariska terima kasih, Herlin terima kasih. Jadi kalau kalian sudah tidak membutuhkan saya, otomatis YouTube saya itu nggak usah diserang, nggak usah dilolong. Nih lah duit Mbak aku suwi. Maka saya akan berhenti. Kalau badan-badan milik pemerintah bekerja dengan baik, kalau badan-badan pemerintah tidak diselingi dengan oknum-oknum yang minta ini minta itu saya rasa Yuni udah tepar dari kemarin. Terima kasih Mbak Resta, terima kasih sekali. Jadi saya selalu bingung nih, kok bisa Yuni itu laku keras? Kok bisa Yuni itu selalu dicari orang? Ya karena Yuni on time, bisa satset. Bener gak sih? Dan Yuni cuma satu orang, penelponnya banyak sekali. Oh ini ada bapak dari BPM 2 TKI, sopo Mbak E yang telepon ini? Saya sebentar, karena dia yang nalin saya. Halo? Selamat siang. Yuni. Saya lagi live loh, tidak keberatan ngomong di live? Ya enggak apa-apa, ini saya baru WA sama Pak Beni Ramdhani, saya volunteernya Pak Beni Ramdhani, April, Yuni. Oh kamu volunteernya Pak Beni, gimana sayang, gimana? Ada apa? Iya. Tapi aku live, kamu nggak apa-apa ya? Aku live, kamu nggak apa-apa ya? Iya, yang semalam itu saya WA Yuni kasih ke badan, nomor telepon ke badan kan? Betul. Iya, ini sekarang kata beliau kalau Caca Yuni nggak keberatan telepon sekarang dia, mungkin akan barengan live juga biar PMI bisa dengar gitu. Oh Bapak minta live bareng sama saya, Bapak BP 2MI. Mau telepon di root maskapai Garuda juga, Ceh. Oke. Ya benar-benar ini
apa begitu dari pihak Garuda. Oke, jadi ini Bapak langsung menanganinya ya? Iya, Bapak yang langsung ini saya bilang, karena kan saya lihat live-nya Cece Yuni, saya bilang, Pak, tanggapi dulu sana, Cece Yuni sebut-sebut nama Bapak, karena semalam tuh, tadi malam Bapak telepon Cece Yuni nggak bisa angkat. Karena mungkin dia sibuk. Dan oh iya, kalau begitu dia baru mau nyurati hari ini. Cuma alangkah baiknya dia langsung telepon juga di rut maskapai gitu. Buat saya sih Ceyuni untuk ke depan harus SP1 lah. Apa itu? Biar ada SP1 surat peringatan buat staf Garuda. Biarkan, karena ini kan regulasi, seharusnya kemarin kan Pak Beni live untuk EKTKLN sama peraturan itu. Tapi setelah kemarin selesai live ada lagi momen ini, makanya Pak Beni sebenarnya kecewa, Ceyuni. Oke. Nih sebenarnya kan kamu bisa gabungin sama Bapak langsung nih kalau nggak keberatan. Coba saya gabung ya. Tapi ngomong sama Bapak, sekarang saya lagi live loh. Saya tidak ingin ada masalah kalau saya tidak memberitahu. Nggak apa-apa Ceyuni. Oke, siap. Oke Mbaknya, ini adalah tunggu siapa tahu diangkat ya. Siap. Mbaknya ini adalah relawannya Bapak Beni. Jadi waktu semalam ada itu dia langsung kontak Bapak, dan kenapa Bapak hari ini Bapak Beni ingin menghubungi dari pihak pemerintah. Oh, bukan pihak pemerintah, pihak Garuda. Nah ini I love you Bapak. Jadi belum diangkat Ceyuni, mungkin lagi sibuk atau nanti ini aja gitu, atur waktu gimana Ceyuni? Siap. Ngomong aja sama Bapak, ntar kapan kita di Zoom, saya kasih tahu Bapak jam berapa dan bagaimana. Kan bisa live di Zoom. Kayaknya gimana kalau Ceyuni aja yang atur jadwal gitu kan, takutnya Bapak biasa kan ada pelepasan PMI Korea sama Jepang biasanya begitu kan. Siap. Oke. Gitu Ceyuni. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Yuk, Bapak. Yes, terima kasih. Ini Mbaknya yang semalam menyambungkan saya dengan Bapak. Akhirnya Bapak telepon saya karena saya lagi live, jadi nggak bisa ngangkat teleponnya Bapak. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi setelah Bapak Beni kemarin mengatakan jangan dipersulit, tapi ternyata belum sampai 1 bulan sudah ada yang mempersulit TKW. Jadi nggak apa-apa. Sekali lagi saya pribadi, Bapak lagi telepon saya tadi. Bener, Bapak telepon saya tadi. Saya nggak ngeliat. HP saya matiin. Jadi sebenarnya Pak Beni udah live telepon saya secara langsung. Ternyata saya nggak lihat. Saya tak teleponnya dulu ya. Ternyata Bapak Penny telepon saya nggak tahu Mbak, sorry. Mulai tadi. Maklum Miss Yuni lewat kadung gacor. Cuman saya tuh takut teleponan sama orang-orang besar karena mulut saya kan ceplas-ceplos gitu loh Mbak. Karena itu saya tuh tidak suka berbicara dengan orang-orang besar. Karena saya itu lambene ceplos, jelebar gitu aja. Jadi wedi aku asli nih. Sebenarnya Miss Yuni itu takut ngomong sama orang-orang besar. Wes aku wes ngomong biasa-biasa aja. Wedi aku iki. Miss Yuni ini ngomong mbek kalian tok. Baik kakek cangkem tanpa action. Baik kakek cangkem tanpa action ki apa Mbak? Lost Miss nih. Assalamualaikum ya wes. Walah, panjang urusannya nih jadinya Miss nah. Sat latih makhluk. Share Miss Yuni, malaikat tak bersayap. Wih, malaikat tak bersayap jadi nih arek. Gombal, orang besar orang yang koyo apa to Miss. Maksudku orang besar ki orang-orang pejabat. Wih, aku ya aslinya wedi lek ngomong sama orang-orang pejabat iki, Mbak. Soalnya apa? Aku kok lek ngomong, "Bapak," ngono. Yo ojo ngono kuwi, Pak. Nata samplok helikopter ngono ya apa? Ya kan keperocot ngomong toh, apapun itu kebiasaannya cangkeme ngomong kayak gini. Ntar sama orang juga sama kayak gitu. Saya tuh berusaha, saya tuh sama Pak Martin itu ngerem cakram Mbak. Setiap kali ngomong saya rem cakram.
Kenapa? Takutnya kebablasan lah ngomong. Sama Pak Ruben itu bukan Miss Yuni pura-pura jadi baik, karena takut ngomongnya itu nggak dicakram. Samplok helikopter kok ya Pak. Paham nggak maksud saya? Miss Yuni ki wedi ngomong-ngomong sama orang-orang yang statusnya tinggi tuh lah, untuk saweran malah lagi kan saya dibilangin kok nggak percaya ya. Ndek bigo itu saweran terus aku Mbak Merlin ini. Ngomong apa lah ya, semoga yang di Jogja aman. Ketinggalan Miss kontrol emosi. Bisa kontrol emosi Mbak Mas, tapi cangkemi loh untuk iya gigi 6 mau. Jadi saya tuh takut ngomong sama orang-orang besar itu takut. Nah sebenarnya sorry Pak Benny telepon sampai karo. Yo takut. Kenapa sih saya tidak foto-foto sama orang-orang besar itu? Karena saya selalu tahu diri, sadar diri, sadar raih, sadar posisi Mbak. Benar nggak sih? Sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Saya itu takut. Bukan takut apa, ya penak ngegas. Gigi 6 jadi nih arek poso semalam itu. Telat ki jane bahas apa wis rene dibahas Bunda lo turu lagi. Allah yang mene baru dateng mulai mau dinteni gak metu-metu. Miss Yuni pemberantas kezoliman ajib. Waduh, semalam Miss Yuni gigi 6 biar kita bisa lihat Miss Yuni live dengan Pak Benny. Nyimak semangat Miss buat selalu teman-teman. Nggak jadi toh. Katanya kalau terlalu sopan sama pejabat malah kayak jadi ABS asal Bapak senam. Ya karena itu Mbak saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang atas. Makanya sempat ada orang yang pingin ngobrol sama saya membahas sesuatu dan saya dibayar. Itu nggak jadi. Karena mereka tahu logat saya berkoar-koar. Jadi mereka pikir-pikir. Jadi aku kira iso engko sopan-sopan. Kalian kok heran ngomong Miss Yuni gaya ngomongnya malah iya Bapak. Terima kasih Bapak. Ngono ki dong. Makanya aku gak wani. Ya. Setelah KTKL Gagan mau pindah surat izin. Oke. Ilingo Bu Yuni keluargamu Wira Awiri Indonesia Hongkong. Piye Mas Danang ngancam aku ngono maksudmu? Apa anakku barang nanti dicekal? Hah? Wis bene kayak kudu anakku Mas Danang. Anake nemu ngeden-ngedeni tok Mas Danang iki ngeden-ngedeni tak antem ya enggak? Gawai sama. Oh ya, mami lao mah hoi sama Sofi. Wis dikring porong Pak pejabat. Pak mau wis telepon Mbak, tapi aku raruh. Jangan lupa telepon Pak Benny lagi, Miss. Boyo arek-arek iki jan. Oh iya, Ding. Ditelepon rek, ditelepon Bapak. Ditelepon Bapak. Halo Bapak. Nggih, Bapak. Sehat. Bapak, kalau Bapak tidak keberatan nih, semuanya lagi nungguin Bapak. Halo Mbak sama Bapak, Mbak. Halo, salam sehat buat semua. Iya, salam buat kawan-kawan pekerja migran. Ya. Iya Bapak. Yuni tadi malam atas apa yang disampaikan Mbak Yuni lewat FB ya. Iya Bapak. Terima kasih. Iya Dan Bapak. saya selalu mendidik teman-teman PMB jika Anda ada masalah, mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak hormat, viralkan ya. Siap Bapak. Ada yang keberatan, kalau ada yang keberatan mau menuntut saya yang pasang badan, saya yang lawan mereka. Yes, Nggak yes. perlu khawatir, saya bilang. Yes, yes. Nah, Jadi tidak boleh lagi di era negara semakin modern, presidennya dengan berbagai kebijakan semakin baik, semakin menghormati PMI, kemudian ada pejabat-pejabat di level bawah yang masih berperilaku seperti zaman Orde Baru, meremehkan pekerja migran, melihat sebelah mata, melakukan dengan tidak hormat ya. iya Bapak. Merendahkan martabat, itu nggak boleh. Ini harus dilawan oleh kita semua. Siap Bapak. Nah, hari ini saya berkirim surat ke Direktur Utama Garuda. Iya Bapak. Untuk menyampaikan protes dan keberatan. Ya, tentu juga kita ingin diberi sanksi lah. Siap, yang Bapak. bersangkutan ya, supaya ada efek jerah. Siap Bapak.
nanti mudah-mudahan Mbak Yuni suatu saat saya bisa ke Hong Kong, mudah-mudahan ya. Siap Bapak, siap. Bisa bertemu dengan kawan-kawan PMI di sana. Ya. Oke, siap Bapak. Jadi sampaikan ke kawan-kawan yang harus dibangun oleh kawan-kawan PMI itu adalah mental percaya diri. Siap. Mental percaya diri yang tidak boleh berpikir bahwa saya ada di luar negeri dengan memposisikan saya ini sebagai pengemis pekerjaan, bukan. Siap. Saya ada di luar negeri karena negara di mana saya bekerja membutuhkan saya. Siap, betul, Ya. betul. Siapa saya, anak bangsa, anak Indonesia yang memiliki kemampuan, keahlian di pekerjaan yang dibutuhkan oleh mereka, gitu. Siap, Nah, siap. sehingga kalau istilah saya berangkat dari Indonesia dengan kepala tegak, kembali ke tanah air dengan membusungkan dada. Yes. Itu yang kemudian kita berhadapan dengan 3 musuh besar yang dalam istilah saya. Musuh besar pertama dan utama itu mindset. Ya, jadi di kepala, di otak banyak orang, bahkan di lingkungan para pejabat penyelenggara negara, ini ada chip yang keliru yang melekat di kepala mereka yang menganggap PMI itu pekerja rendahan, menganggap PMI itu orang-orang yang menjadi sumber masalah. Ini keliru. Oke. Nah, ini harus dibalik dengan ya cara berpikir baru, mindset baru bahwa PMI adalah pahlawan devisa, pejuang negara, pejuang keluarga yang bekerja ke luar negeri dan dari hasil kerjanya dia sumbangkan pada negara ini. Ya. Siap Bapak. Beda dengan mereka yang selama ini dianggap terhormat, punya jabatan tinggi, disumpah dan dilantik atas nama konstitusi negara, tapi maling juga, tapi korupsi juga. Setuju Bapak. Setuju. Kita tidak pernah mendengar dan tidak akan pernah ada PMI korupsi uang negara. Tidak ada. Nah, sehingga yang dihormati itu siapa? Ya pekerja migran, bekerja meninggalkan tanah air, kampung halaman, orang-orang tercinta, negaranya untuk masa depannya dia tinggalkan. Setelah bekerja mendapatkan upah bayaran dari pekerjaan itu, dia sumbangkan pada negara, yang lain nyolong uang negara, kan gitu. Betul. Uang yang disumbangkan oleh PMI dalam teori bernegara, tidak ada satu negara pun di dunia ini termasuk negara maju yang sumber keuangannya sebesar-besarnya tidak bersumber dari uang rakyat. Nah, PMI ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini, sehingga selalu saya katakan negara ini berhutang pada pekerja migran. Iya Bapak. Nah, kalau para penyelenggara negaranya tahu diri bahwa negara ini berhutang, termasuk dia berhutang, maka saatnya siapapun penyelenggara negara hari ini yang gajinya bersumber dari uang PMI, yang fasilitas yang dia nikmati juga berasal dari uang PMI, maka paling minimal dia punya rasa sopan santun kepada PMI. Betul. Hormati PMI. Betul. Kemudian kalau dia punya kekuasaan, gunakan kekuasaan untuk melayani sepenuh hati PMI. Setuju. Dia punya anggaran lebih, siapkan fasilitas-fasilitas istimewa untuk PMI. Nah, itu yang Setuju. sedang dikerjakan oleh BP2MI ya. Setuju Bapak. Nah, saya tentu ingin ini menjadi kesadaran kita semua ya, masa kegelapan, masa penindasan, masa eksploitasi, masa banyak orang menganggap rendah, memandang rendah PMI, ini adalah masa yang harus diakhiri ya. Siap Bapak. Diakhiri. Oke. Masih banyak sebetulnya cita-cita, perjuangan, mimpi kita yang mungkin Mbak Yuni sering dengar dari pidato saya Iya, yang Pak. belum terwujud ya. Iya. Tapi ini memang menjadi perjuangan bersama yang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Iya. Ya. Iya Bapak. Betul. Saya Butuh juga perjuangan. saya sering menyampaikan minta maaf, minta ampun jika saya dan staf-staf saya belum bisa memberikan yang terbaik bagi PMI, tapi ikhtiar ke arah sana tetap kami lakukan. Sehingga sebagai orang yang tidak mungkin sempurna karena kesempurnaan milik Tuhan, terus lakukan koreksi kami, kritik kami. Ada orang-orang brengsek di lapangan, sampaikan pada kami. Jangan ragu, jangan takut ya. Nah, itulah yang membuat kami tidak takut lagi untuk menyampaikan aspirasi ini ke Bapak, karena Bapak cepat tanggap. Dimana dulu sempat saya pribadi tidak ingin menyampaikan pada siapapun karena saya merasa percuma, tidak ditanggapin. Tapi ini adalah dobrakan terbaik menurut pendapat saya, dan Bapak responnya langsung.
Jadi Terima kasih Mbak Yuni. saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak. Jika Bapak Terima kasih. tidak keberatan kalau Bapak datang ke Hong Kong, kita siap bergabung sama Bapak. Ya, Mbak Yuni, 3 tahun ini kan saya tidak pernah ke luar negeri. Iya Bapak. Ya, BP2 ini lembaga yang anggarannya kecil. Saya memang dianggarkan tahun 2020 saya masuk sebesar 2 miliar untuk ya ke negara-negara penempatan. Tahun 2001 1,5, 2002 1,5. Nah, semua saya kosongkan, semua saya nolkan, saya alihkan ke program-program yang bisa dirasakan langsung oleh pekerja migran. Oke. Jadi nggak apa-apa saya korbankan diri saya untuk tidak keluar negeri. Yang penting prioritas utama terkait fasilitas publik untuk PMI kita bangun ya. Kemudian juga perkantoran yang kelihatan kumuh, yang kelihatan jelek ya kita mulai perbaiki. Tata layanan juga kita benahi. Itu dulu prioritas bagi saya. Nah, mudah-mudahan di 2003 ini ya di akhir saya bisa sekali waktu ke Hong Kong dan saya bertemu dengan kawan-kawan para pejuang negara. Oke. Di sana. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mungkin ke depannya saya akan tanyakan secara langsung buat Bapak, dan karena banyak sekali orang yang menanyakan tapi semakin ditanyakan semakin tidak mendapatkan jawaban dan semakin ketakutan. Oke. Dengan adanya Bapak, Kalau perlu nanti ke depan kita buat rutin dong bulanan sama saya ya live atau siap Bapak. ya. Kalau Bapak terbuka kayak gini kan kami senang. Kalau Bapak terbuka kayak gini kami senang. Ya, siap. Oke. Oke. Salam hormat ya Mbak Yuni buat kawan-kawan. Salam hormat Bapak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan the best selalu. Oke, bye-bye. Salam merah putih. Salam merah putih. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, oke. Jadi ini gebrakan-gebrakan terbaru. Semoga ini tidak hanya saat ini saja. Jadi buat teman-teman ini bukan hanya saat ini saja. Saya mengharapkan bahwa kedepannya itu benar-benar ada dari pemerintah. Dan saya secara langsung dan tidak langsung tidak kenal Bapak Benny. Jadi sepak terjangnya saya belum begitu mengenali. Tapi yang saya tahu saat dia respon baik, saya akan mendukungnya bagaimanapun dan seperti apapun. Karena itu kalau hanya untuk mencari popularitas saja buat diri saya pribadi, saya rasa tidak mungkin ya dibandingkan dengan Bapak Benny. Saya bukan siapa-siapa. Saya terima kasih sekali buat Bapak Benny dan timnya juga yang mau peduli pada kita, kami, khususnya para TKW yang ada di Hong Kong ataupun di negara mana saja. Semoga Bapak Benny bisa benar-benar mewujudkan apa yang Bapak Benny inginkan, dan tentunya buat kami para pekerja migran mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan pesan saya pribadi pada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia yang sebenarnya kalian punya kaitan atau punya rezeki dari para TKW, tolong perlakukan kami sedikit lebih baik lagi. Itu aja dari saya dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.